Tidak ada pemerintah yang bukan merupakan produk dari warganya. Ketika kita mengharapkan perubahan perilaku dari pemerintah, nomor satu yang perlu kita lakukan adalah merubah perilaku individu. Kalau kita mau memiliki sistem yang responsif, akuntabel, dan mengambil jalan yang sulit daripada semerta-merta mengambil jalan yang mudah, sebagai individu pun kita harus memiliki reaksi yang mencerminkan bagaimana lagu itu terkomposisi. Seperti itu. Halo semuanya, hari ini saya mau membagikan sebuah konsep matematik yang punya relevansi dengan sistem di luar matematik. Kadang saya menganalogikan sistem-sistem seperti kepemerintahan dan lain-lain sebagainya itu dengan sistem diferensial atau differential equation. Dan hari ini saya mau bahas itu. Jadi yang membuat saya bikin video ini adalah kira-kira 2 hari yang lalu saya tuh karena cuacanya bagus main ke tengah kota Nottingham, pergi ke sebuah windmill atau pusat penggilingan gandum yang dipakai pada beberapa ratus tahun yang lalu yang menggunakan tenaga angin. Nah, itu milik seorang yang namanya George Green, seorang asli Nottingham yang menciptakan sebuah metode Green's function namanya untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Waktu saya kuliah di Taiwan dulu, itu mata kuliah yang bikin saya betul-betul pusing dan butuh waktu saya beberapa tahun sampai menyadari ketika saya minum kopi di sebuah kafe di universitas yang namanya George Green Cafe, bahwa George Green yang namanya dipakai untuk kafe tempat saya minum itu adalah si George Green yang bikin hidup saya itu menderita selama di Taiwan. Nah, salah satu yang perlu saya jelaskan adalah bahwa differential equations itu persamaan yang sebelah kirinya itu bisa merupakan runtutan dari turunan-turunan terhadap sebuah fungsi, sebelah kanannya adalah forcing term. Nah, salah satu yang lazim dipakai untuk orang-orang menggambarkan sebuah persamaan diferensial itu adalah menggunakan operator. Operatornya itu namanya L. L-nya agak nyentrik sedikit kaligrafik gitu ya. Nah, biasa persamaan diferensial itu bisa ditulis seperti ini, di mana U adalah sebuah fungsi yang kita mau tahu, yang dipaksa untuk berperilaku oleh sebuah operator L. Nah, operator L itu adalah operator diferensial, dan perilakunya itu diatur oleh forcing term F gitu ya. Jadi L ini bisa mengambil bentuk, ini adalah linear differential operator. Oke, ya kan? Nah, ini bisa mengambil bentuk seperti turunan kedua. Jadi kalau L ini mengambil bentuk seperti ini, maka persamaan ini menjadi dengan F, kan begitu kan? Jadi persamaan Poisson, begitu. Nah, ini adalah linear differential operator karena yang disebut linear itu adalah kalau operator itu disebut linear kalau diaplikasikan kepada sesuatu yang bisa merupakan hasil penjumlahan, hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi kalau persamaan ini berlaku ketika operator ini dipakai, maka operator L ini bisa disebut linear operator. Sekarang saya mau bahas tentang diferensial operator yang sifatnya itu linear, dan contohnya adalah yang tadi kita udah ulang-ulang gitu ya. Oke, gitu ya. Kita mau bahas ini. Untuk persamaan ini bisa diselesaikan, kita harus kunci dia dengan apa yang disebut boundary condition. Ya. Jadi persamaan ini kalau diintegralkan 2 kali, hasilnya tidak akan jadi persamaan yang closed form atau unik. Kalau tidak ada boundary condition, ya kita harus nomor 1 tentukan dulu domain di mana persamaan ini berlaku. Jadi domainnya kalau ini X adalah X bagian dari O, L. Artinya X itu dari 0 sampai L panjangnya. Gitu ya. Kemudian boundary condition-nya untuk mempermudah, kita bilang aja bahwa untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan L, di mana L adalah ujung dari kawat itu, kalau memang domainnya itu digambarkan seperti kawat, adalah 0. Nah, kalau ada 2 kondisi ini, baru persamaan ini bisa diselesaikan. Nah, persamaan ini sebenarnya gampang sekali diselesaikan karena F itu misalnya kita asumsikan sebagai continuous function.
Nah, kalau f itu continuous function dan operator ini linear, sebenarnya saya nggak perlu komputer untuk jelasin ini. Gitu. Saya bisa menggunakan apa yang disebut direct integration. Ya. Direct integration. Direct integration itu artinya sebelah kiri saya integralkan 2 kali, sebelah kanan saya integralkan 2 kali. Misalnya fx itu adalah min 1, ya, biar gampang. Oke, biar gampang, min 1. Dan saya mau selesaikan persamaan ini dengan kondisi berikut. Maka saya bisa integralkan yang sebelah kiri terhadap dx. Oke? Dan yang sebelah kanan bisa saya integralkan terhadap juga dx. Gitu kan? Nah, hasil dari ini adalah, ini integral yang tidak berbatas ya, non-bounded integral. Oke? Oke, kalau ini diintegralkan, turunan kedua diintegralkan jadi turunan pertama, gitu kan? Du over dx. Yang sebelah kanan menjadi minus C1, sorry. Oke, minus x tambah sebuah konstan, C1, konstanta C1. C1 itu apa? Belum tahu. Oke, tapi yang pasti plus C1 ini yang bikin nilai matematik saya merah terus gitu. Karena lupa, kalau tidak ada batasnya, maka harus ada konstanta gitu ya. Kemudian ini bisa saya integralkan kembali, hal yang sama gitu ya. Saya bisa integralkan sendiri di situ kan. Ini coret, ya kadang-kadang nggak boleh diperlakukan sebagai denominator ya, tapi kadang-kadang boleh. Ini jadi U general menjadi minus x kuadrat per 2 plus C1 x, karena diintegralkan, ditambah satu konstanta baru C2. Gitu teman-teman ya. Ya kan? Nah, untuk mengetahui C1 apa dan C2 apa, kita masukkan di sini. Gitu. Misalnya, kalau kita masukkan pada saat x 0, U itu 0, maka kita bisa substitusi x dengan 0. Jadi, U pada saat 0 adalah x-nya jadi 0, ini semua 0, ini semua 0, tinggal C2 kan? Sama dengan 0. Berarti kita tahu C2 itu 0. Ini udah pasti dicoret. Udah pasti, nggak ada. Nah, C1-nya apa? Ya kita masukkan lagi boundary condition ketika x itu L. Nah, semuanya ini disubstitusi dengan L minus L kuadrat per 2 plus C1 L gitu ya. Sama dengan 0. Gitu kan teman-teman ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena ini tinggal satu konstanta dan ada satu persamaan, maka C1 bisa disolusikan dan hasil terakhir ketika C2 dan C1 disubstitusi balik kemari, hasilnya adalah, singkat cerita, ini teman-teman boleh cek gitu ya. Coba saya ada salah nggak? Minus L kuadrat dibagi 2, L-nya hilang. Betul, feeling saya sih betul. Coba ya, C-nya ini dipindah ke kanan, lalu hasilnya apapun yang di sebelah kiri ini disubstitusikan kemari, kemudian hasilnya disederhanakan jadi itu. Nah, ini bentuknya adalah parabol, seperti itu. Ya kan? Nah, ini paling gampang. Cuman permasalahannya adalah bahwa kalau fx itu tidak continuous, terus gimana? Maka direct integration ini tidak bisa dipakai, gitu ya. Atau kalau misalnya boundary condition-nya ini eksotik, misalnya nggak sesederhana ini, misalnya apa yang disebut Neumann boundary condition atau periodik atau segala macam, direct integration juga tidak bisa dipakai. Dan yang paling parah, kalau misalnya ini bervariabel lebih dari satu, jadi misalnya ini partial differential equations, jadi bukan hanya ada U, tapi ada V, ada W, direct integration juga tidak bisa dipakai. Kadang-kadang kita bisa pakai separation of variables, tapi menyusahkan. Nah, ada satu metode, ini diingetin dulu ya hasilnya ya, yang disebut Green's function. Oke, nah saya mau jelaskan Green's function yang menurut saya itu memiliki sebuah kedalaman perspektif yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Saya coba bayangkan misalnya, jadi singkat cerita,
operator yang sama, kita bisa pakai dan coba selesaikan dengan Green's function. Saya coba gambarkan seperti ini. Operator L itu layaknya sebuah piano. Oke, piano. U itu saya gambarkan sebagai musik instrumental. Instrumental piece atau instrumental music. Cuman piano aja gitu ya. Dan F itu saya gambarkan sebagai partitur atau musical score. Oke, saya gambarkan sebagai musical score. Maka Green's function itu diciptakan oleh George Green untuk menyelesaikan persamaan ini, di mana hasil dari problem ini adalah musiknya. Ini musiknya kita mau tahu, bagaimana caranya musiknya ini menyentuh chord atau chorus atau bridge-nya seperti apa, permulaannya seperti apa. Ini yang kita mau hasilkan dari problem ini, gitu ya. Nah, George Green dia bilang begini. U itu bisa diekspresikan sebagai G atau Green's function yang merupakan fungsi dua variabel. Oke, variabelnya satu X, satu Xi. Xi, Xi, gitu ya. Ini aksara Yunani, Xi. Saya juga marga orang Cina, Xi Jinping gitu. Nah, ini oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, U atau instrumental piece ini bisa digambarkan sebagai integral dari Green's function multiplied by the source term itself, F, ya, terhadap Xi, seperti itu. Di mana dia tuh melihat bahwa G itu seperti alunan lagu hasil dari hanya satu key di dalam piano itu, gitu ya. Alunan musik hasil dari satu key piano. Misalnya tombol do saja gitu, ya kan? Bukannya chord ya, key, jadi satu tombol gitu dalam piano. Nah, jadi dia bilang bahwa musik instrumental piece itu merupakan superposisi, dia bilang. U adalah superposisi dari alunan musik dari seluruh tombol atau key dari piano. Masuk kan teman-teman? Saya nggak ngerti ini pada waktu mencoba menyelesaikan persamaan-persamaan ini di Taiwan. Tapi teman-teman saya jelaskan sedikit di sini secara teknis, baru teman-teman bisa dapat filosofi di baliknya. Saya hapus dulu ya. Tapi saya nggak mau kuliah ini menjadi semacam kuliah feel good gitu ya. Dalam hal, oh ya artinya tahu, tapi saya mau agar supaya para engineer di Indonesia juga bisa menyelesaikan persamaan-persamaan yang rumit. Karena bagaimanapun juga, untuk investasi di Indonesia bisa berbuah kepada inovasi, kuncinya salah satunya adalah ketersediaan competent people atau capable engineers yang bisa mengetahui, memiliki teknologi yang bisa merubah barang mentah menjadi barang inovasi. Dan salah satunya adalah kemampuan modeling untuk menyelesaikan persamaan-persamaan diferensial. Oke? Kita balik ke persamaan konkret yang mau kita selesaikan seperti pada waktu kita selesaikan dengan direct integrations. Oke? Jadi persamaannya seperti ini. Oke, persamaannya seperti ini di mana X itu bagian dari domain yang terbentang antara 0 sampai L, dan pada waktu X itu 0,
U pada waktu X itu L sama dengan 0. Oke. Nah, gimana caranya kita menyelesaikan ini dengan Green's function? Green's function bilang bahwa U itu adalah hasil dari Green's function yang merupakan fungsi dari dua variabel X dan Y, gitu ya, dikalikan dengan forced term di titik Y dan diintegrasikan terhadap Y itu sendiri untuk seluruh domain X. Gitu, teman-teman. Oke, jadi musik itu adalah superposisi dari alunan-alunan lagu yang terbentuk dari impuls tombol-tombol di dalam piano. Oke, kalau gitu gimana caranya kita dapat ini? How do we get this? How do we get G? Well, we could say that G itu diselesaikan dengan operator yang sama. Ya. Jadi d square over dx square. Sorry, dx square. Tapi source termnya itu atau f-nya itu diganti dengan hal yang sangat sederhana. Tapi nggak kelihatan sederhana karena mungkin bagi teman-teman ini baru. Bentuknya seperti ini. Ini delta x minus seperti ini. Nah, sebelum teman-teman panik, saya jelasin dulu bahwa ini itu adalah Dirac delta function. Oke, Dirac delta function. Harusnya Dirac-nya D-nya huruf besar karena Dirac itu nama belakang dari Paul Dirac. Seorang matematikawan yang hasil kerjanya juga saya gunakan di dalam tesis doktoral saya di Taiwan. Gitu ya. Apa sih sebenarnya yang disebut Dirac delta function? Dirac delta function itu sebenarnya adalah sebuah distribusi Gaussian yang sangat sempit, gitu ya. Di mana Dirac delta itu adalah 0 ya. Kalau X tidak sama dengan C, gitu. Kalau X itu sama dengan C, dia jadi infinity, tidak terhingga. Gitu, teman-teman. Berarti kenapa si Green's itu bilang bahwa untuk mencari G, kita harus gunakan operator yang sama, piano yang sama. Tapi source termnya itu bukan lagi partitur atau musical score, tapi sebuah impuls. Gitu loh, sebuah impuls. Jadi G itu adalah rekaman dari alunan yang lahir ketika satu tombol tertentu itu diberikan impuls, dipencet, teng gitu. Ya kan? Ini adalah sebuah impuls yang nilainya hanya tidak nol di sekitaran X sama dengan C di tombol tertentu, gitu loh. Jadi ketika tombol itu dihentakkan, teng gitu misalnya, G ini adalah getaran atau alunan lagu yang merupakan gelombang sebenarnya, yang lahir dari eksitasi atau impuls ketika tombol tertentu itu ditekan, gitu loh, atau senar itu dimainkan, seperti itu ya. Nah, salah satu fungsi yang penting dari Kronecker delta atau Dirac delta function ini adalah bahwa kalau diintegralkan dari tidak terhingga sampai tidak terhingga, minus tidak terhingga sampai tidak terhingga, nah ini identitas yang sangat penting. Kalau diintegrasikan ya di sekitaran C, maka Gaussian distribution yang sangat-sangat sempit itu, yang lebarnya tuh hampir 0 gitu ya, tapi tingginya tuh tidak terhingga, luas di bawah kurva yang sangat sempit itu adalah 1. Jadi 1 adalah produk dari lebar yang hampir 0, tinggi yang tidak terhingga, gitu, teman-teman. Kira-kira. Nah, ini harus diingat, karena ini akan jadi bagian penting ketika kita membalikkan G itu ke dalam ini, gitu, teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita mau fokus untuk menyelesaikan atau mencari G khususnya untuk fungsi ini, gitu, teman-teman ya. Oke. Berarti untuk fungsi ini saya tulis di sebelah kanan.
supaya saya bisa pakai papan ini untuk ngerjain G, gitu ya. D square G gitu. Oke. Nah, ini lebih gampang diselesaikan daripada persamaan mula-mula yang bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena sebelah kanannya adalah sebuah impulse function atau Dirac delta function. Sesuai dengan kondisi dari domain masalah yang sebenarnya dan boundary condition dari masalah yang sebenarnya, maka penyelesaian Green's function itu juga harus di dalam domain yang sama. Jadi gitu loh, harus dikunci juga. Ya kan, di titik X sama dengan 0 dan di titik X sama dengan L, G itu harus 0. Ini gampang diselesaikan bahkan secara intuitif, teman-teman. Saya bagikan ya, contohnya seperti ini. Kalau mikirnya matematik sih, ngeliatin rumus nggak bakalan nangkep gitu. Tapi kalau mikirnya tuh intuitif, kadang-kadang bisa dapat bahkan sebelum tahu jawabannya secara eksplisit. Sebelah kiri itu artinya turunan kedua. Turunan pertama itu artinya slope dari gerak kurva. Turunan kedua artinya slope dari slope. Kan begitu kan? Gitu loh. Dan ketika X tidak sama dengan C, maka Dirac delta kan 0. Berarti untuk mayoritas domain X, kecuali di sekitaran C, ini kan 0. Betul? Berarti di sebagian besar domain, misalnya ini domain X, ya kan? Ini L misalnya, dan ini 0, gitu ya. Di sebagian besar domain X ini, kecuali di sekitaran C, berapapun C itu, Dirac delta ini 0, gitu ya. Berarti G itu pasti garis lurus, betul kan? Gitu kan? Pasti garis lurus. Gitu loh teman-teman. Dan kenapa kelengkungannya berbeda itu sebenarnya agak panjang ceritanya. Tapi yang pasti G itu pasti garis lurus di sekitaran C. Gitu loh teman-teman. Pasti. Dan slope-nya itu pasti ada jump condition karena di sekitaran C forcing term-nya itu 1, jadi tidak 0. Oke teman-teman ya. Jump itu nanti juga penting untuk mencari particular solution dari Green's function. Betul nggak kalau saya bilang bahwa Green's function itu dari 0 sampai C itu bentuknya AX tambah B. Ya kan? AX tambah B, A itu konstanta yang kita belum tahu, B pun juga konstanta yang kita belum tahu. AX tambah B adalah rumus dari garis lurus dengan kelengkungan atau slope, kemiringan, mohon maaf, sebesar A. Gitu ya. Nah, demikian juga di sini garis ini bisa digambarkan sebagai CX tambah D. Dan kita belum tahu AX tambah B atau CX tambah D itu apa. Kita harus mengaplikasikan boundary condition nomor 1 di sini dan di sini. Oke ya. Jadi, kalau kita aplikasikan bahwa G pada saat X itu 0, maka pada saat X itu 0, kan persamaan ini yang berlaku, AX tambah B kan. Dan ketika X itu 0, AX tambah B kan jadi tinggal B. Hasilnya adalah 0, karena kita udah bilang di sini, hasilnya 0. Berarti B itu udah pasti 0. Gitu teman-teman, udah pasti 0. Apapun garis ini nanti secara eksplisit digambarkan, udah pasti bentuknya A dikali X, gitu ya. Sedangkan boundary condition yang ini kan ada di L. Ya kan? Berarti kita substitusikan X dengan L. Gitu kan? Berarti D adalah minus CL gitu. Maka ini bisa disederhanakan menjadi, saya pakai yang kuning ya sekarang, CX minus CL. Kan begitu kan teman-teman? Atau saya bisa gambarkan di sini secara lebih eksplisit, G
itu AX gitu ya, dan CX minus CL atau CX minus L untuk 0 sampai C, sedangkan G itu C dikali X minus L untuk C sampai L. 0-nya ngikut, L-nya ngikut, oke, tapi C-nya nggak ikut. Ya, seperti itu teman-teman. Masih belum selesai kan, tapi minimal B sama D udah hilang, tinggal nyelesain A sama C. A sama C, mohon maaf, itu dua variabel. Berarti untuk menyelesaikan A dan C kita butuh dua persamaan. Persamaan apa lagi yang bisa dipakai? Salah satunya adalah persamaan jump condition. Saya hapus yang atas gitu ya. Yang kedua adalah persamaan kontinuitas. Kita cari yang kontinuitas dulu. Kita cari A dan C dari constraint atau batasan kontinuitas. Kita tahu bahwa di titik C, dua garis ini bertemu nih, baik AX maupun CX minus L, itu bertemu di sini. Jadi di titik X sama dengan C, pasti kan, ya kan, di titik X sama dengan C, pasti hubungan ini berlaku kan? Betul dong, ya kan? Nah, anggap aja ini persamaan pertama, ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari persamaan kedua, supaya kita bisa pecahkan A dan C, karena itu dua konstanta yang kita tidak tahu, butuh dua persamaan. Oke? Nah, konstanta yang kedua kita bisa tulis di sini. Itu dari jump condition. Yang artinya, kalau G itu diintegrasikan, ya, diintegrasikan terhadap dx di sekitaran C, jadi sekitaran C dari sini sampai sini, hanya sekitaran C kiri atau C negatif ke C kanan atau C positif gitu ya. Bukan berarti C-nya itu angkanya negatif, tapi dari sisi kiri, dari sisi negatif gitu. Maka kita bisa sederhanakan ini menjadi kehabisan tempat nih. Saya hapus ini dulu. Karena ini udah saya tulis di situ kan. Saya udah hapus gitu. Nah, ini yang sebelah kanan, teman-teman masih ingat nggak jadi apa? Yang sebelah kanan. 1, ya kan? Tadi kan saya udah tulis di situ kan, bahwa integral Dirac delta ketika batasan dari integral itu mencakup C, maka hasilnya adalah 1. Nah, ini adalah turunan kedua yang diintegrasikan. Hasilnya adalah turunan pertama, gitu kan? Turunan pertama adalah kelengkungan itu sendiri. Berarti kelengkungan dari sudut kanan atau garis yang G yang sebelah kanan dikurang kelengkungan yang di sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kanan kan ini C X minus L. Berarti C dikurang kelengkungan yang di sebelah kiri, yaitu A. Ya kan? Gitu loh. Kelengkungan yang di sebelah kiri adalah dg over dx. Nah, ketika G-nya itu AX, maka turunan pertama dari G adalah A. Oke. Turunan pertama dari G ketika dia ada di sebelah kanan adalah C. Gitu. Karena L itu adalah konstanta yang kalau diturunkan 0. Gitu ya. Jadi ini adalah persamaan kedua, teman-teman. Ini adalah persamaan kedua. Gitu. Nah, dari sini, ini bisa disubstitusi ke sini. Kita butuh dua persamaan, ini persamaan kedua, ini persamaan pertama, untuk memecahkan A dan C. Jadi kita tahu pasti bahwa ini bisa dipecahkan. Singkat cerita, hasilnya adalah A itu adalah
C minus L dibagi L. Gitu. Sedangkan C adalah C dibagi L. Gitu, teman-teman. Jadi Green's function ini di sekitaran C, sebelah kirinya adalah X dikali C minus L dibagi L, sebelah kanannya C dibagi L dikali X minus L. Mirip, tapi tidak sama. Nah, kekuatan dari Green's function adalah ketika teman-teman berhasil mendapatkan ini, ya, tidak peduli permasalahan utamanya F-nya itu apa, teman-teman bisa ya tetap menggunakan G. Saya ingatkan lagi, persamaannya adalah seperti ini, teman-teman. Yang kita mau selesaikan itu adalah ini. Oke. Misalnya saya mau fx itu adalah minus 1, seperti halnya yang tadi kita selesaikan menggunakan direct integration. Ya, misalnya kita mau menyelesaikan persamaan ini, maka kita bisa gambarkan U sebagai integral dari G gitu, teman-teman ya. Nah, ini di domain X gitu ya. Di domain X berarti dari 0 sampai L. Kan gitu, teman-teman. Nah, kalau fx itu min 1, ini pun jadi min 1. Maka ux itu bisa digambarkan sebagai minus 0 sampai L G ini gampang sekali diselesaikan, apalagi kita udah tahu ini kan. Gitu loh, teman-teman. Ini bisa dipecahkan menjadi dua integral. Jadi integral dari 0 sampai X, di mana G-nya itu adalah X dikurang integral dari X sampai L C over L multiplied by X minus L D. Gitu, teman-teman. Ini gampang diselesaikan, hasilnya adalah, ini teman-teman bisa cek sendiri, persis seperti hasil yang didapatkan dari direct integration. Gitu, teman-teman ya. Nah, jadi saya mau ilustrasikan sedikit. Teman-teman bisa plot ini, ya. Hasilnya ini di dalam sebuah domain X antara 0 sampai L. Gitu ya, misalnya ya. Nah, misalnya domain ini tengahnya ada di sini. Ya. Domain ini bentuknya seperti ini, teman-teman, kalau plot ya, kira-kira. Jadi gitu, seperti itu, teman-teman. Turunan dari U, ini jadi U masih dari X gitu ya. Ini mungkin sumbu vertikalnya. Jadi U itu kalau digambarkan, ini diplot dalam domain 0 sampai L, itu bentuknya seperti itu. Sebuah parabol di mana kelengkungan pada saat dia 0 itu positif, kelengkungan pada saat dia L itu negatif. Dia turun ke bawah, ini naik ke atas gitu kan. Gitu ya. Garis merah ini adalah du over dx. Seperti itu. Ya kan? Dan untuk fx sama dengan minus 1, berarti turunan kedua adalah slope dari slope ini kan. Berarti saya pakai warna lain. Kalau ini adalah titik minus 1 ya, maka garis ini adalah d over dx square. Ya tentu adalah minus 1. Sebuah garis lurus kan, minus 1. Jadi inilah, teman-teman, bagaimana caranya kita menyelesaikan persamaan diferensial dengan source term sebelah kanan, apapun, bahkan apapun bukan hanya harus sederhana, tapi bisa aja discontinuous gitu ya. Kalau ini discontinuous, teman-teman nggak bisa pakai
direct integration. Bahkan nggak bisa pakai separation of variables juga. Kalau misalnya fx itu agak nyentrik, tapi masih continuous, misalnya fx itu diganti menjadi sin x atau cosine x. Teman-teman bisa menggunakan metode analitik seperti Fourier transform, gitu ya. Tapi kalau ininya non-continuous, tidak ada harapan. Untuk metode analitik, juaranya masih Green's function. Nah, ke depan kalau ada appetite, saya mau juga memberikan metode-metode lain untuk memecahkan persamaan diferensial menggunakan metode numerik. Masuklah kita di dalam finite difference, finite element, dan segala macam. Singkat cerita, terakhir, konsep tentang Green's function ini sangat-sangat memberikan saya inspirasi ketika saya melakukan jenjang postdoktoral pertama saya di sebuah institut matematik di Perancis Selatan, di kota Toulouse. Nah, di kala itu saya mengembangkan sebuah metode yang namanya Crouzet-Ravillard Multiscale Finite Element Method untuk menyelesaikan masalah persebaran polutan di sebuah kota di bagian kota Toulouse, gitu ya. Dan multiscale finite element secara general itu adalah metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Dan kunci dari finite element adalah basis function. Dan basis function itu sendiri bisa dianalogikan seperti Green's function. Tapi dengan apa yang disebut secara teknis support yang terbatas atau supportnya lokal, sedangkan Green's function support sistemnya itu dari 0 sampai L. Itu agak sedikit lingo. Dan yang pertama, ini sangat mempengaruhi cara pandang saya terhadap dunia di luar matematik. Seperti halnya tadi ketika saya gambarkan bahwa L, U sama dengan F, itu ini adalah piano, ini adalah alunan lagu dari piano itu ya, dan ini adalah partitur atau musical score. Kita juga bisa analogikan gitu ya, bahwa L itu seperti badan pemerintah. Ini bisa badan eksekutif misalnya, bisa badan legislatif, bisa badan Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Dan U itu adalah perilaku pemerintah. Oke. Dan F itu adalah yang mempengaruhinya. Yang mempengaruhinya itu bisa adat istiadat, ya kan? Bisa Pancasila, bisa sejarah, atau bahkan agama. Gitu ya, teman-teman. Tapi yang saya mau bagikan, seperti halnya Green's function, U, yang dalam hal ini adalah perilaku pemerintah secara kolektif, itu bisa digambarkan sebagai apa itu G? Perilaku individu. Perilaku individu. Jadi, perilaku pemerintah yang dioperatorkan oleh badan pemerintah seperti Presiden atau DPR atau Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, dan lain sebagainya, itu adalah superposisi atau gabungan dari perilaku individu secara kolektif. Dan layaknya pemerintah dipengaruhi oleh adat istiadat, Pancasila, dan sejarah, demikian pula individu dipengaruhi. Tidak ada pemerintah yang bukan merupakan produk dari warganya. Ketika kita mengharapkan perubahan perilaku dari pemerintah, nomor satu yang perlu kita lakukan adalah merubah perilaku individu. Kalau kita mau memiliki sistem yang responsif, akuntabel, dan mengambil jalan yang sulit daripada semerta-merta mengambil jalan yang mudah, sebagai individu pun kita harus memiliki reaksi yang mencerminkan bagaimana lagu itu terkomposisi.